sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 381, di mana pada review kita kemarin kita mendapati serbuan Shiketsu kepada All For One dan diakhiri dengan Tokoyami serta Dark Shadow yang menggeprek All For One dengan kekuatan Black Ankle Butter. Tapi sepanjang chapter kita mendapati hal-hal janggal yang sepertinya memang harus kita bahas lebih detail lagi. Lantas apakah itu? So di konten detail kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Siapa saja hero Shiketsu yang terlibat? Di awal chapter, kita ditunjukkan beberapa hero dari sekolah Shiketsu yang terlibat di medan perang Gunung Gunga. Nah, ternyata ada beberapa hero yang kita tahu atau bahkan murid Shiketsu yang sebelumnya tak diketahui akhirnya menunjukkan apa quirknya. Jadi ini sebagai pengingat kembali sih. Siapa tahu kalian lupa juga ya kan? Yang pertama adalah Kemi. Kemi adalah siswi dari Shiketsu Academy yang memiliki quirk glamour. Kemunculannya di sini berkat dirinya yang sudah mendapatkan lisensi pahlawan sementara bersama dengan Bakugo. Perannya sejauh ini berhasil mengelabui All For One dengan menciptakan Fata Morgana. Kemudian ada Seiji atau Sisi Cross yang terlibat melawan All For One secara langsung dengan quirk meatball-nya. Kedatangan Seiji di sini bisa dibilang sebagai ajang balas dendam karena bapaknya telah tewas oleh ulah All For One. Lalu ada juga Inasa yang punya peran vital di sini, di mana selain menyapu bersih cloningan Twice, dia juga tak tanggung-tanggung menyerang All For One dengan quirk angin puyuhnya. Tak hanya itu, dia juga membantu kekuatan Dark Shadow menjadi lebih kuat. Dan tak lupa ada Naga Masamora yang langsung menyerang membabi buta seluruh cloningan Twice. Status Mora di sini sama dengan Seiji, yakni siswa angkatan terakhir. Serta kalau kata Pixie Bob, ada beberapa alumni Shiketsu yang turut berdatangan. Nah, jika diperhatikan, ada salah satu hero yang punya quirk semacam manipulasi cairan, yang kemungkinan ini adalah siswa atau mungkin alumni dari sekolah Shiketsu. Kalau tak salah juga, dia sempat terlibat di perang sebelumnya. Satu hal yang kurang dari alumni Shiketsu di sini adalah Fate Gum. Karena tahukah kalian kalau Fate Gum juga adalah alumni dari sekolah Shiketsu. Lantas kemanakah Fate Gum saat ini? Well, Fate Gum sedang berada di fasilitas Troy Choi bersama dengan Yuga Oyama. Dan mereka tengah menghadapi serangan dari Kunieda. Era kegelapan dan backstory Banjo. Di salah satu panel, All For One sempat menjelaskan perihal era kegelapan pekat, yang mana era kegelapan ini sebenarnya adalah era yang dia ciptakan sendiri. Era ini jika kita perhitungkan bisa jadi adalah era sebelum atau awal diberlakukannya sistem hero di seluruh dunia, di mana oknum-oknum yang tadinya seorang vigilante lambat laun mulai dipekerjakan oleh negara sebagai pro hero. Lantas acuan asumsinya dari mana? Acuannya dapat kalian lihat di salah satu panel yang menunjukkan Daigoro Banjo atau si Powers One For All kelima yang tengah menghadapi sisi gelap, yang bisa saja ini dimaksudkan sebagai era gelap yang All For One maksud tadi. Nah, berhubungan dengan kemunculan Banjo di sini, ini bakal menjelaskan ke kita secara samar-samar bahwa Banjo adalah pro hero dan pewaris One For All yang bersinggungan langsung dengan All For One di era masa kejayaannya. Sebab Yoichi, pewaris kedua dan pewaris ketiga berada di masa awal All For One menjadi tiran. Sedangkan Shinomori tidak mendapatkan era kegelapan All For One karena Shinomori lebih memilih menjadi pertapa ketimbang terjun langsung menghadapi All For One. So, dengan begitu, secara tidak langsung, ini bakal menjelaskan ke kita para pembaca bahwa beban yang ditanggung oleh sang pewaris kelima One For All yang dalam hal ini Banjo benar-benar sangat berat dan vital. Maybe ini adalah alasan mengapa identitas Banjo atau Lariat dapat dengan mudah ditemukan oleh All Might. Sebab Banjo kemungkinan besar masuk dalam catatan sejarah sebagai pahlawan yang berani menghadapi All For One di era kegelapan. Well, dengan begitu, ini menambah arsip sejarah di universe My Hero Academia. Jujur saja, saya benar-benar penasaran dengan sejarah era kegelapan quirk. Kemudian juga penjelasan soal era kegelapan langsung dibantah oleh Inasa. Nah, pertanyaannya, apakah Inasa memiliki koneksi dengan pelaku sejarah era kegelapan? Apakah Inasa hanya mendapatkan informasi sejarah dari sekolah? Well, menurut saya sepertinya tidak sesederhana itu. Karena menurut pandangan saya pribadi, Inasa ini bisa saja memiliki konektivitas dengan salah satu hero yang kita singgung tadi, yakni Daigoro Banjo. Loh, kok bisa? Ya, sepertinya untuk hal ini harus kita bahas di pembahasan khusus sih. Soalnya dari dulu saya curiga kalau Inasa dan Banjo ini punya koneksi satu sama lain. Jadi saya minta tolong ke kalian untuk ingatkan saya di kolom komentar untuk membahas analisis koneksi Inasa dan Banjo. Oke saudara, baik kita lanjut ke segmen berikutnya. Penyebab kekuatan Dark Shadow makin kuat.
Setelah sebelumnya Tokoyami seakan dilucuti sifat cowok coolnya, di chapter kali ini Tokoyami menunjukkan kebadasannya sebagai salah satu siswa Yue yang terkuat di kelasnya, yang mana Tokoyami dengan Dark Shadow berhasil mendominasi, bahkan sampai membuat All For One merasakan sensasi trauma. Nah, ternyata ada beberapa faktor penyebab Dark Shadow dan Tokoyami bisa menjadi super badass di chapter kali ini, dan berikut adalah beberapa faktornya. Yang pertama adalah kondisi alam. Saat ini kondisi alam tengah mendung akibat pertarungan All For One sebelumnya melawan Endeavor, sehingga terciptalah anomali cuaca yang efeknya bahkan menyebar sampai ke Amerika. Nah, siapa sangka anomali cuaca ini tidak hanya membawa resiko, namun juga sebuah keuntungan bagi Tokoyami, di mana kita tahu Dark Shadow akan semakin kuat apabila kondisinya tengah berada di ruang gelap dengan porsi cahaya yang minim. Kemudian api biru milik Dabi juga perlahan mulai padam. Ini disebabkan oleh Dabi yang tengah kejar-kejaran dengan Endeavor, hujan, dan juga angin milik Inasa yang membuat api milik Dabi mulai padam. Dengan begitu, Quirk Dark Shadow pun semakin mudah bergerak. Lalu ada Pixie Bob yang membuat semacam kubah bagi Tokoyami untuk menghimpun kegelapan, sehingga ketika energi gelap sudah diserap dengan cukup banyak, maka membuat Dark Shadow dan Tokoyami menjadi semakin super kuat. Dan terakhir ada bantuan dari angin puyuh Inasa yang membuat Tokoyami terbang di atas udara dengan mudah. Quirk angin puyuh milik Inasa juga dapat menjadi senjata bagi Dark Shadow, sehingga All For One dapat dengan mudah ditonjok. So, dengan begini kita jelas tahu bahwa Tokoyami dengan Dark Shadow-nya bukan suatu hal yang dapat diremehkan, sebab All For One saja yang notabene villain kelas berat bisa trauma hanya karena satu Quirk, yakni Dark Shadow. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time. BTW, selamat menjalankan ibadah puasa.